Hai, welcome back to my channel. Dan sesuai janji gue, video kali ini bener-bener akan gue tunjukin foto-foto gue sebelum gue berjerawat. Dan 6 bulan terakhir ini pas muka gue lagi jerawatan. Dan skincare apa aja yang udah gue datengin selama gue berjerawat ini sampai akhirnya di Dokter Kun ya. Dulu itu gue pakai NMW klinik kecantikan NMW, ada di Bekasi, ada juga di Depok. So far itu bagus, gue 2 tahun di sana, cukup lama. Tapi udah beberapa bulan belakangan ini tuh udah gak pernah pakai lagi. Dan tiba-tiba di awal-awal 2016 itu tuh gue beruntusan gitu. Gue sering beruntusan dan biasanya gue pakai elok aja tuh udah sembuh gitu, tapi kok ini enggak gitu. Dan ada something kayak muka gue beruntusan parah gitu. Ini gue tunjukin dulu wajah asli gue sebelum gue berjerawat. Ini wajah asli gue, no editing ya. Terus udah kayak gitu baru akhirnya pas gue berjerawat, pertama kalinya gue berjerawat itu kayak gini. Ini gue pikir beruntusan gitu, gue pikir tuh lebih ke alergi bukan jerawat. Akhirnya skincare yang gue datengin pertama kali itu adalah di RH, di Mall MM Bekasi. 1 minggu setelah ke RH gue habis 900 ribuan gitu. Dan di RH itu makin parah muka gue, kayak apa namanya tuh, ketarik gitu kenceng banget. Dan gue mangap aja tuh susah, serius mangap aja tuh susah, kayak susah gitu. Akhirnya gue tinggalin lah RH, gue ke klinik gue yang kedua itu di Dokter Jo. So far Dokter Jo bagus, murah juga, dan konsul gratis. Kenapa? Karena dia tuh dokter umum yang buka praktek kecantikan gitu. Nah, 2 mingguan lah di sana, nggak ada perubahan yang bagus banget gitu. Dan yang salahnya adalah mereka nyuruh gue facial dalam keadaan yang beruntusan tadi kayak gitu. Nah, alhasil 3 hari kayaknya deh, 3 hari setelah gue facial itu muka gue makin parah gitu, makin parah dan nggak sembuh gitu kan ya. Gue nggak ada fotonya sih di Jo. Terus akhirnya gue tinggalin Jo dan gue ke Dokter Retno. Dia adalah dokter kulit dan kelamin di RSUD Kota Bekasi dan di RS Hermina Bekasi. Jadi kalau misalnya gue nggak sempet pagi ke RSUD, gue pasti sorenya tuh ke Hermina. Dan agak aneh sih, di Dokter Jo gue didiagnosa itu terkena dermatitis seboroik. Gue juga nggak paham apa itu dermatitis seboroik. Cuma dokternya menjelaskan bahwa dermatitis seboroik itu adalah kayak ketombean di wajah gitu. Gue nggak habis pikir kenapa gue kena itu menurut dia gitu. Akhirnya 2 bulan kali ada gue di sana dengan memakai krim dermatitis dengan penyakit dermatitis itu. Dan alhasil begini-begini aja muka gue, sembuh enggak, makin parah enggak, tapi begini-begini aja nih, kayak gini fotonya, kayak gini aja, nggak ada kemajuannya gitu kan. Terus akhirnya gue cari referensi lain dan finally gue ke Dokter Maria. Dia buka praktek di RS Mitra Keluarga Bekasi Barat dan di rumahnya di Jakarta Sampurna. So far itu tuh pasti bagus ya, karena rame banget. Kalau lo mau ke sana lo harus ngantri jam 5:30 buat ketemu dokternya, karena dokternya cuma terima pasien sekitar 60 pasien per hari. Untuk harganya di Dokter Maria sendiri 230-an kalau di RS, kalau di rumahnya 200. Menurut gue dokternya itu tipikal yang galak, jutek, dan dia selalu bilang ikuti apa kata saya. Gue sebagai pasien, gue kan bayar, gue pengen konsul dong, gue pengen nanya gitu kan.
tapi dok kalau misalnya gini, gue kasih dia kayak case saya kan agak begini dok, gini, ikuti apa kata saya, dia selalu kayak gitu. Dan saat gue ke dokter Maria, gue dikasih KM1 tuh, tapi 2 minggu kok makin malah besar nanah gitu. Gue pikir itu purging kan. Terus gue baliklah ke dia, terus dokternya bilang, berarti ini kamu tidak cocok menggunakan KM1, kita coba KM2 ya. Terus aku bilang, saya pikir ini purging dok. Kata dokternya tidak, kalau purging itu jerawat yang besar-besar akan keluar, bukan nanah. Nah, karena gue yang keluar adalah nanah kayak gini nih. Nah ini gue bernanah, lu bayangin gue itu 1 minggu gak ketemu dia. Nanah-nanah gue itu tuh sakit banget, gue tidur tuh sampai celentang aja kan. Pas gue tidur, namanya lasak, bangun tidur tuh udah pecah. Dan pecahannya kayak yang tadi tuh, itu tuh pas gue ketemu dia, itu yang ngelenting-lenting itu tuh disuntik-suntikin sama dia, disuntik-suntikin, dan yang pecahannya itu dia lap pakai alkohol. Dan gue teriak-teriakan karena itu sakit banget sekali. Injeksi sama dokter Maria tuh 100.000. Terus dia bilang kan coba pakai KM2, gue pakai KM2 tapi kayak begini. Nah gue udah give up, gue udah bingung. Setiap malam gue pakai krimnya dia, paginya tuh pasti nanah lagi. Nah sampai akhirnya gue udah give up, karena setiap gue pakai krimnya tuh paginya pasti bernanah lagi, melenting lagi, muncul lagi kayak gitu. Dan di dokter Maria itu sambil gue tanya-tanya ke teman-teman gue yang dulunya jerawatan, dia tuh pakai apaan aja. Jadi semua saran-saran orang itu gue pakein. Jadi mulai dari makan yang katanya sate biawak, terus sate ular, sampai kayak ular kobra. Jadi ular kobra satu nih harganya 200.000 di deket stasiun Tebet. Gue beli 1 ular, dagingnya disatein, terus darahnya, empeduknya, sama sumsum tulang belakang itu kayak dijadiin jamu gitu. Jadi gue minum langsung bener-bener darahnya, sumsum dan itunya dijadiin satu, terus dimasukin rempahan gitu jadi nggak amis gitu. Dan itu gue minum selama 3 minggu, jadi seminggu sekali selama 3 kali. Menurut gue lumayan sih, pada kering-kering dan kulit juga halus dan jerawatnya pada kering-kering, tapi nggak bener-bener menghilangkan gitu. Sampai akhirnya salep ular yang menurut gue lebih ampuh daripada krimnya dokter Maria. Jadi gue pakai salep ular, gue olesin di yang nanahnya nih ceritanya. Terus besok paginya tuh atau 2 hari kemudiannya itu tuh pecah dengan sendirinya. Serius, kalau dokter Maria tuh bisa seminggu kali baru kering, besoknya melenting di sebelah sininya lagi gitu. Jadi akhirnya gue jarang pakai. Jadi misalnya ada yang nanah banget, jadi di sini nih krim Maria, ada yang nanah gue ingin, karena gue udah pernah coba gue pakein yang di nanahnya itu besok paginya tuh malah lebih parah gitu. Jadi gue nggak berani gitu. Ini foto gue yang tadi tuh 2 foto bernanah itu di dokter Maria. Terus kemudian gue pakai, ada yang bilang kangen water nih, gue sampai beli segini kangen water, ini acid water yang pH-nya lebih rendah lagi, yang asem. Terus sampai ada yang temen gue yang bilang pakai apa nih, spray gitu deh nih, kayak gini nih modelnya, spray ya. Ini 100.000 tuh masih ada harganya loh, ya kan. Terus apa lagi, banyak deh pokoknya semua ngasih saran itu. Oh sama ada satu lagi, waktu itu gue lagi di busway dan gue ditegur sama mbak kan karena gue pakai masker, jidat gue masih kelihatan nih jerawatnya. Nah mbak itu dengan pedenya, mbak lagi jerawatan ya, coba deh pakai Pikang Suang, itu dari Cina, bagus loh, bla 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 bla. Akhirnya gue kepo sampai gue tulis di note, dan besoknya gue cari tuh Pikang Suang. Ternyata itu bisa sih buat jerawat, tapi lebih ke kayak penyakit kulit, kadas, kurap, dan kayak gitu. Jadi gue nggak berani pakai di muka gitu, jadi gue simpen aja, gue takut gitu kan.
eh pokoknya segala macem yang teman gue saranin itu pasti gue beli, saking gue nggak tahu harus mana lagi. Gue udah bolak-balik dokter Maria karena dia deket, jadi kalau ada something gue langsung ke sana gitu. Dan akhirnya finally gue ketemu sama dokter Kun. Dari sebelum ke Maria gue udah tahu dokter Kun, tapi menurut gue itu terlalu jauh gitu. Tapi ternyata dokternya itu memang ampuh banget, jadi lu memang dikasih krim untuk ketemu sama dia tuh 4 bulan lagi. Tapi dalam 4 bulan itu lu nggak ada problem yang lo rasain gitu, jadi memang aman-aman aja. Jadi ini jerawat gue hilang, nanti saat 4 bulan ketemu dia lagi gue udah tinggal khusus ngilangin merah-merahnya aja gitu. Sampai akhirnya gue ketemu dokter Kun dan gue di sana selama 2 minggu. Ini adalah gue kasih tunjuk, ini adalah foto gue 2 minggu sebelum gue ke dokter Kun. Jadi pas gue udah nelpon dokter Kun itu gue udah stopin semua apapun yang ada di muka gue, dokter Maria, dan yang lain-lainnya itu gue udah stopin bener-bener. Karena gue mau pas ketemu dokter Kun kremnya langsung gue pakai gitu. Biasanya kan kalau kita beralih kita harus diemin dulu muka kita gitu, jadi jangan langsung pakai gitu, didiemin dulu. Nah gue diemin dulu. Itu adalah foto gue 1 minggu atau 2 minggu gitu sebelum ke dokter Kun. Parah kan, itu pipi kanan kayaknya deh. Dan sekarang ya begini, masih ada bekas-bekasnya gitu. Dan kalau nanya gue ngalamin purging ya, purging atau enggak itu gue nggak sama sekali. Jadi 2 minggu totally yang nanah-nanah kayak tadi tuh itu hilang, nggak ada purging sama sekali. Jadi semua balik lagi ke beda-beda tipe wajah. Sekali lagi, video ini nggak ada maksud untuk menjelekkan skincare tertentu kayak yang udah gue sebutkan tadi, nggak ada maksud. Jadi kalian ambil hikmahnya aja, dan semua balik lagi ke cocok-cocokan. Kalau misalnya kalian mukanya aman-aman aja, tidak sensitif, sebenarnya semua dokter kulit pasti bagus karena punya treatment tersendiri. Yang penting jangan asal coba krim abal-abal yang ada di online, yang no name, yang nggak ada namanya, kayak krim Syahrini lah, krim bla 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 gitu. Itu jangan gue saranin. Even muka kalian muka badak cocok gitu kan ya, nggak ada keluhan apa-apa, tapi takutnya di kemudian hari gitu, jadi lebih baik stop aja. Terus mendingan pakai, karena kalian masih muda, mendingan kalian pakai aja skincare yang biasa-biasa aja, yang memang halal di Indonesia, yang ada label, yang ada mereknya lah gitu, yang udah terkenal di sini, kayak brand-brand tertentu yang udah. Oke, sekian itu adalah wajah-wajah gue dan skincare yang udah gue kasih tahu ke kalian, dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen di bawah, dan like. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya apa-apa, gue bakal jawab. Serius, gue bakal jawab karena gue mau berbagi kepada kalian tentang yang gue alami. Jadi ini muka gue bolong nih, itu karena disuntik. Jadi buat kalian jangan facial, jangan suntik. Oke? Thank you for watching, bye.